romantis Bu. Apa nggak mungkin romantis? Nah, kalau di depan Ami sama Abang tuh ada lontong sama buket bunga yang cantik banget. Nah, kira-kira jawabnya barengan ya. Kira-kira yang akan dipilih apa? 1, 2, 3. Lontong. Ngapain bukan nggak bisa dimakan Bu? Ini ada quote, semahal apapun harga sebuah bantal, tak akan mampu menggantikan nyaman dan tenangnya bahu seorang suami untuk bersandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel YouTube Bunda Rafiah. Nah, kali ini dalam program perdana, ini perdana nih. Programnya namanya Baper, Bincangan Seputar Pernikahan. Nah, karena program perdana nih spesial nih tamunya nih. Yang pertama pasangan Alvino Rahel ST, sarjana teknik kimia ITB Institut Teknologi Bandung, dan si cantik dari Princess dari Duri, Rahmi Latifah MStat, Magister Statistik Universitas Pajajaran. Pasangan ini nanti bertemunya nggak tahu kita bertemunya di mana, nanti akan kita korek-korek, dan mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan berkah. Oke, untuk tamu spesial hari ini silakan say hello dulu untuk Alvino dan Ami, silakan. Aku Adrat nih kayaknya manggilnya ya. Aja dengan Rahmi. Halo semuanya. Halo. Sudah. Oke. Oke. Nah, sebelum masuk ke beberapa pertanyaan, kesibukannya apa nih, Nak? Ami dan Vino, kesibukannya apa? Vino lagi kerja Senin sampai Jumat. Nah, biasalah Bu, jam 8 sampai jam 5 sore. Terus Sabtu Minggunya mainlah sama Ami, keluar atau kadang-kadang juga main badminton atau main futsal kalau weekend. Kalau Ami gimana Mi? Kami lagi mengeksplor jadi rumah tangga Bu. Menikmati jadi ibu rumah tangga ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mi, masakan favoritnya si Abang apa nih? Oh, ini Bu, baru aja saya makan barusan, sambal lado tanah. Itu Bu, sambal lado tanah sama lontong. Lontong. Oh, Itu sebelum. Benar lontong ya, iya benar. Kalau lontong kan Ibu tahu dari dulu Vino suka tuh Bu, kalau sambal lado tanah tuh mungkin dulu pernah tapi jarang dimasakin kan di rumah. Tapi sekarang sejak sama Ami sering dimasakin, jadi favorit banget. Jadi Ami step mantap ya Bang. Bu, luar biasa. Setiap menu baru saya ngusulin bikin kedai itu, bikin toko makanan restoran. Terus Bu. Jualan. Bercanda tapi. Tapi boleh tuh. Nanti Ami yang nentuin menu terus buka deh. Buka gerai-gerai. Wah, keren deh. Tadi kegiatannya udah. Tips. Ami dulu deh. Gimana sih Ami menentukan nih Alvino nih kayaknya klik deh di hati saya. Oke deh jadi imam saya. Gimana sih nih? Bagaimana ya Bu? Itu pasti ada beberapa kriteria yang harus diceklis dulu ya kan Bu. Ya pasti standar yang standar yang ibu juga pasti tahu lah, yang kayak ya namanya,
pola pikirnya, terus juga bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia manajemen keuangannya gimana, terus juga banyak sih Bu yang membuat akhirnya memilih Kalau sebenarnya tentang sih Bu. tadi nggak disebutkan Bu, karena kami yakin pas udah mendisklaimerkan diri sendiri gitu. Enggak, itu semua bohong. Milih saya kan agak kenceng sih Bu. Ya, yang lain itu bumbu aja. kalau abang gimana Bang? Kenapa kok kayaknya Ami nih? Jadi sebenarnya kalau Vino kemarin kenapa Ami sebenarnya juga kebetulan Bu, karena ketemunya juga kebetulan juga. Cuman ketika Vino memilih Ami, sebenarnya Vino tuh mikir sebelum, kan kalau misalnya mau berhubungan nih Bu sama Ami, cuman dua ujung ceritanya, antara nikah atau ya saling putus, maksudnya tidak akan melanjutkan lagi. Cuman ada dua itu, nggak ada solusi yang lain. Jadi kalau orang lain PDKT yang mungkin mengenal pasangannya lebih dalam tentang maksudnya kayak cintanya, romansanya atau gimana. Tapi kalau saya di awal-awal bahkan ke Ami itu lebih ke arah prinsip-prinsip dasar saya Bu. Contohnya ada beberapa hal yang mungkin di seminggu pertama saya kenal Ami itu yang topiknya saya bawa mungkin agak berat, cuman lebih baik saya tahu sekarang dibanding nanti menyesal karena berbeda. Contoh pertama, bagaimana pandangannya tentang keuangan. Contohnya ini Bu, jika kita ngambil rumah, apakah mau cicilan di bank konvensional? Maksudnya kalau di agama kan kita diajarin tidak boleh riba. Cuman kan walaupun seperti itu, praktiknya banyak orang yang masih melaksanakan. Jadi kadang-kadang goyah, kadang-kadang enggak. Jadi kalau saya udah ketemu sama yang seragam lah pemikirannya, semoga bisa menguatkan. Jadi nggak ke arah sana, karena ada banyak cara lain untuk bisa mendapatkan tujuan itu. Jadi yang pertama kali saya checklist pertama di Ami itu pandangannya terhadap itu gimana. Kalau dia nggak setuju dengan cicilan bank yang berbunga itu, checklist lah, benar satu. Nah yang kedua tuh sebenarnya pandangan-pandangan yang menurut saya sensitif kalau diomongin di sini Bu. Cuman saya lebih memilih untuk menyamakan atau mencari tahu prinsip dasar itu di awal, karena walaupun nanti ada perbedaan, semoga perbedaan itu bukan perbedaan besar lagi, hanya perbedaan kecil yang nggak signifikan. Contohnya kalau anak laki-laki kan kadang-kadang tuh pasti berantakan tuh barangnya sembarangan. Kalau perempuan kan cenderung lebih rapi. Itu kan perbedaan, cuman kan nggak signifikan. Seiring waktu kita bisa belajar. Nah hal-hal kecil itu menurut saya masih bisa, ya udah kalau misalnya prinsip dasarnya udah sama, hal-hal kecil itu bisa kompromi lah nanti gimana resolusinya yang paling bagus. Tapi kalau yang prinsip dasar aja udah nggak sama, takutnya nanti ketika udah beneran serius, kebentroknya di sana aja. Iya benar. Jadi kalau ini udah checklist nih. Dasar saya selain keuangan ya, masih ada beberapa lain tapi sensitif sih, soalnya takutnya kalau cerita nanti ada yang berbeda pandangan, tapi wajar. Nah, ada beberapa prinsip dasar sama ternyata, jadi enak nih. Terus dibalik itu semua ternyata cantik ya. Jadi ternyata cantik, bukan ternyata klik ya. gitu Bu. Oke. Panjang ya Bu. Nah itu mah keren. Nah Bang, kalau misalnya mau disimpulkan dari yang Abang sampaikan tadi, kalau diambil beberapa poin secara umum ya, jadi tips memilih pasangan ala Alvino dan Ami kira-kira apa nih? Kita tidak menganjurkan kita mencari pasangan yang persis sama, karena kita ini kan sebenarnya puzzle Bu. Kita ini sebenarnya teka-teki yang saling melengkapi, bukan teka-teki yang sama persis, karena kalau puzzle itu sama persis nggak akan pernah bisa melengkapi. Cuman sebaiknya beberapa prinsip dasar yang kita punya kita samakan dulu lah. Tapi hal-hal yang kecil, itulah indahnya pasangan itu, karena hal-hal kecil itu berbeda.
Itu yang membuat ada percikan-percikan cinta setiap harinya, karena bisa aja berbeda-beda Bu, kayak gitu Bu. Tapi insya Allah di dalam hati kita sama-sama tahu bahwa kita itu saling support karena kita sama. Benar. Oke, ke Ami deh. Ami, 3 kata tentang Alvino. Pertama, kerja keras. Sudah terlatih dari semenjak SMA ya Bu, bekerja kerasnya. Terus Dan 2 kata loh itu, kerja keras. Iya ya. Apa-apa. Terus itu ya Bu. Oke. Yang kedua, sayang keluarga. Jadi kalau udah sayang keluarga pasti yang apalagi kita disayang gitu kan Bu. Pintar. Iya. Sebenarnya mungkin Alvino berharap dibilang ganteng kali ya. Bisa Bu, itu kalau itu kata Bu. Kalau ibu nanya 10 kata dia jawabnya ganteng. Kalau 3 dijabarkan kan karena pintar, karena sayang keluarga, sama kerja keras, jadi kelihatannya ganteng gitu Bu. Jadi kalau 1 kata aja ganteng jawabannya. Oke, nah kalau Abang 3 kata tentang ini. Pertama, keibuan. Oke. Kalau lembut tuh keibuan juga nggak? Lembut Bu, lembut. Sama menurut saya dia nggak kerja keras tapi fokus. Dia kalau punya set target satu gitu tuh pasti selesai, dan selesai itu nggak serampangan. Satu itu selesai itu tuh bagus dan sangat-sangat menakjubkan. Banyak sih dalam hidup saya, dalam baru beberapa bulan ini pernikahan, saya ngeliat bahwa itu tuh emang terbukti fokus sama targetnya, dan hasilnya itu nggak serampangan. Jadi saya suka dengan itu, dan bahkan sejak pertama kali ketemu udah kelihatan sih seperti itu. Oh, keren. Buat lembut, sama satu lagi fokus kejuangan. Cantiknya cantik pastilah ya. Iya. Nah, kalian sebelum memutuskan menikah tuh punya waktu berapa lama untuk sampai oke kita menikah? Tahun ada nggak? Pertama kali kami ketemu tuh 2018. Jadi mungkin Ami tuh udah mencium gelagat saya tuh serius sama dia tuh mungkin dari awal. Dari awal. Dari awal. Saya nggak pernah minta nikah sama Ami, tapi saya selalu bilang saya lagi nabung untuk nikah. Jadi kode gitu Bu. Cuman ketika benar-benar ngomong dan orang tua datang itu sekitar pertengahan 2019. Jadi sekitar setahun setelah bertemu baru benar-benar diutarakan. Setahun setelah itu baru nikah. Jadi sekitar setahun lah dari bilang pengen nikah sampai benar-benar nikah. Terus nah hubungan sehatnya gimana tuh Nak? Sebelum menikah kan terkadang tuh kita kalau udah ini bakal calon istri saya nih kan agak posesif. Kalau yang cowok mungkin lebih overprotective, cemburuan segala macam. Nah gimana kira-kira? Bagaimana? Coba. Ya Bu, yang pertama pasti harus disadari dulu sih Bu, kalau kita nih individu yang punya keinginan masing-masing, punya kegiatan masing-masing, punya perasaan masing-masing yang harus dihargain. Itu bahkan kalau bisa sampai sebelum menikah itu benar-benar harus ditanamkan itu sih Bu. Jadi menghargai dia ada kerjaan, dia ada kegiatan, dia punya teman. Jadi ketika menikah pada akhirnya kan memang walaupun kita menikah seutuhnya pun diri kita adalah untuk diri kita sendiri kan Bu. Benar. Misalnya kerja ya, dia kerja, Ami misal di rumah gitu, dia bertemu sama teman-teman ya, Ami nggak mungkin ngelarang kamu nggak boleh pergi enggak, tapi emang kita harus menghargai bahwasanya individu itu milik individu itu sendiri gitu, nggak milik kita gitu, nggak boleh egois, belajar untuk menghargai orang itu adalah pemilikan diri sendiri. Itu penting sih Bu, soalnya bagi perempuan-perempuan ini kan biasanya yang baper-baper, itu tuh kan ketika
kok dia nggak ada waktu buat saya, padahal sebenarnya ya dia ada waktu, tapi kita mengharapkan ekspektasi kita sebenarnya yang tinggi, dia punya mengisikan waktu ekspektasi kita, nah kayak gitu-gitu pas sebenarnya Bu, ekspektasi. Terus kalau untuk menurutnya untuk perempuan ya ekspektasi itu harus nggak usah tinggi-tinggi lah, yang pokoknya nyata-nyata aja. Yang kedua, kalau perempuan tuh gengsi untuk ngomong. Perempuan tuh suka banget kode-kode kan Bu. Nah itu biasanya tuh dari awal pacaran tuh memang Ami tuh misalnya Ami lagi nggak suka ya, Ami bilang nggak suka, nggak usah kode-kode. Duh, kok nggak ngerti-ngerti ya, Ami lagi ngambek nih kan. Nggak usah Bu, ngomong aja Ami lagi ngambek, nah gitu. Jadi nggak usah dikode-kodein gitu. Nah itu tuh penting Bu, karena bisa perempuan agak-agak gengsi tuh ngomong itu, dan Ami itu awal-awal untuk mengungkapkan hal-hal gitu, tapi Ami tahu itu yang lebih baik dilakukan gitu. Itu sih biasa kalau perempuan biasanya sulitnya di bagian-bagian itu tuh Bu. Oh iya. Terus kalau yang cowoknya gimana nih? Kalau yang abang gimana nih? Sebenarnya kalau cerita dikit, Vino sama Ami ini sejak pacaran Bu, maksudnya pertengahan 2018 itu kami ini LDR. Jadi Vino di Tangerang kan, Tangerang Selatan. Terus kalau Ami di Bandung masih S2 waktu itu. Jadi pada dasarnya memang orang bilang kan kalau LDR itu susah, emang kejadian sih juga cukup susah. Cuman sebenarnya kami enjoy aja karena emang ternyata Ami dan saya masing-masing itu punya aktivitas yang cukup banyak. Jadi adalah masanya sebenarnya juga ketika Ami misalnya lagi drop atau saya lagi drop atau lagi apa, paling ya cuman berkabar sebentar aja di malam, 5 menit 10 menit, itu pun sehari cuma itu aja. Tapi ketika emang lagi ininya ya, emang sering ngobrol, ketika ketemu juga ngobrol banyak, jadi emang sulit cuman bisa. Terus juga Ami ini Bu, saya baru sadar mungkin dibanding saya kan juga pasti punya mantan, Ami juga punya mantan ya, saya punya mantan, maksudnya adalah sebelum juga pasti ada. Cuman di masa-masa itu, ketika wanita itu berada sedang merasakan tidak suka atau apa, mereka itu cenderung untuk diam dan hilang aja. Tapi kalau Ami ini selalu bilang lagi nggak mau dihubungin atau lagi pengen sendiri dulu, jadi jelas. Jadi saya tuh paham gitu. Walaupun pada dasarnya saya juga sedih sih, kenapa sih kalau dia lagi capek atau lagi sedih tuh nggak mau cerita aja, kenapa harus mengurung diri. Tapi saya paham juga sebenarnya dengan itu dia tuh bisa nata emosinya dulu, setelah udah ready apa baru dia ngobrol. Dan biasanya selalu gitu, jadi kayak jangan ngobrol dulu lagi nggak mau, terus ada hari 2 hari nggak ngobrol sama sekali, itu bukan nelpon sama sekali. Tapi setelah 2 hari itu baru dia cerita, udah bahagia, terus baru ceritain masalahnya apa gitu. Kalau sebelum itu kayak diem, maksudnya kayak diem aja, jadi saya nggak ngerti. Kalau sekarang kami berbeda sedikit, jadi kayak gitu sih. Keren. Nah, kami lagi nih deh, kan sekarang Ami jadi ibu rumah tangga yang selalu prepare semua hal tentang suami gitu ya. Nah, sebesar apa sih dukungannya itu kira-kira, kalau boleh berbagi tips Ami nih supaya kayaknya jadi makin lama itu pasangan Ami itu Alvino tuh makin lama nambah cinta, bahkan ini usia pernikahan kalian nih boleh dibilang tuh masih berapa tahun ya? Setahunan ya? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. 7 bulan. Oh, 7 bulan. Nah kan masih baru sekali gitu. Jadi untuk membuat ini khusus ke Ami deh, untuk membuat supaya Alvino tuh tiap harinya kayaknya nambah deh cintanya, nambah deh gitu. Kira-kira apa sih Ya, apa ya Bu, yang pasti kalau saat ini pasti kita eksplor makanan ya kan Bu. Biasanya soalnya dari dulu selama kuliah tuh dia sama belum menikah tuh selalu ngeluh kalau cari makan di sini susah. Jadi itulah di setiap pulang ada makan nih, Bu, lihat kan, terlihat bagaimana Bu? Naik 10 kilo. Masya Allah. Oke, terus Mana ya Bu ya? Yang pasti itu sih Bu. Cuman memang ketika kita menservis beliau, kita juga tahu limitnya sih Bu. Maksudnya menurut Ami ketika awal menikah pun kita nggak usah berlebihan sih Bu. Karena ketika menikah awal ini adalah saat kita
kita mau membentuk pernikahan kita berapa tahun ke depan, mana 10 tahun, 20 tahun ke depan seperti apa. Terus kan sekarang misalnya Ami sering bikinkan udah makanan, jadi jangan sampai nanti 30 tahun lagi Ami nggak bikinin udah makanan gitu. Jadi menurut Ami keputusan-keputusan kecil yang Ami lakukan saat ini ya Ami harus untuk tanggung jawabnya itu kenapa sampai nanti 30 tahun ke depan gitu. Jadi Ami pun tidak berusaha untuk lebay-lebay sih Bu, nggak yang gimana-gimana. Nah, Ami sadar apa yang melakukan hal ini tuh harus Ami kerjakan juga nanti 30 tahun, 40 tahun mendatang gitu. Jadi ya secukupnya saja. Bu, berarti 30-40 tahun ke depan sambal aduk anak sama lontong tetap masih ada, Bu. Harus tetap masih ada ya. Dan selalu yang pertama kan Ami itu emang cantik. Pasti ketika Alvino pulang itu pasti lebih cantik lagi ya. Iya, Bu. karena itu servis utama. Jadi ketika suami lelah tuh dia pulang dia lihat sebuah keindahan. Pasti kayak gitu ya, Nay. Sekali. Keindahan di Ami dan keindahan di atas piring. Oke. Sambal. Nah, terus tadi udah ya. Kemudian menyelaraskan antara tunggu dulu. Kedepannya tuh kira-kira Ami kan sekarang mau jadi sekarang kan lagi jadi istri yang baik nih di rumah. Nah, kedepannya kira-kira Ami akan menata karir seperti apa? Dan dukungan dari suami seperti apa? Kalau saya sebenarnya itu salah satu prinsip dasar yang saya ngobrol juga sama Ami, Bu. Kalau saya prinsipnya adalah istri dan suami punya kewajiban yang berbeda, dan istri dan suami punya hak yang berbeda. Ketika istri atau suami meminta haknya, ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, dia harus memastikan kewajibannya juga harus diberikan kepada pasangannya. Jadi ketika pertama kali ketemu, itu yang saya samakan. Pertanyaannya adalah apakah Ami nanti mau kerja atau jadi ibu rumah tangga. Tapi saya nggak ceritain dulu jawaban saya. Ami sendiri pengennya itu jadi ibu rumah tangga, Bu. Jadi mungkin kalau saya lihat Ami itu merefleksikan hidupnya dari ibunya, mertua saya. Jadi bunda Ami itu sangat-sangat ibu rumah tangga yang amazing lah menurut saya. Jadi mungkin terefleksikan ke Ami. Jadi mau setinggi apapun Ami berpendidikan, tingkat pendidikan Ami, nyata bagi dia karir yang paling paling tinggi itu adalah jadi ibu rumah tangga yang baik. Mungkin saya nangkapnya kayak gitu sih dari Ami, Bu. Cuman saya membuka gini, kalaupun mau kerja nggak apa-apa, kalau mau jadi ibu rumah tangga aja nggak apa-apa, asal yang tadi saya ceritain kewajibannya sebagai istri tidak berkurang. Maka oleh karena itu dia berhak untuk mendapatkan haknya untuk memilih, misalnya mau berkarir atau mau jadi full time mother di rumah. Jadi nggak ada masalah. Kalau nanti Ami mau kerja, saya juga dorong Ami kerja, Bu, karena gini, Ami boleh jadi ibu rumah tangga, tapi Ami nggak tahu cara cari uang. Jadi harus tahu cara cari uang. Jadi nggak tahu kita tiba-tiba 5 hari lagi saya meninggal atau setahun lagi saya meninggal, tiba-tiba udah ada orok, Ami nggak bisa cari uang, kan jadinya tidak bisa melanjutkan hidup dengan baik nanti. Jadi Ami harus tetap harus pandai cari uang yang halal gimana pun caranya, karena itu penting untuk Ami. Tapi hak Ami untuk ingin melakukan apapun bebas, asal tidak melukai kewajiban Ami. Jadi yang Ami lakukan sekarang adalah intinya itu ya, Bu. Sebenarnya kalau Ami pribadi itu memang jatuh cinta ya, atau pengen mengeksplor bagaimana sih menjadi sosok wanita yang pantas mendampingi suami dan nanti mendidik anak-anak. Itu menurut Ami itu sangat-sangat amazing sih, Bu, gitu. Karena ternyata banyak yang perlu dipelajarin gitu, dan itu Ami selalu antusias untuk belajar itu. Tapi ya seperti yang udah bilang, Ami harus pandai juga mencari duit, gitu kan, cari uang. Nah, jadi kalau sekarang ini kegiatan Ami rencana mau bikin usaha di dunia statistik juga, di bidang jasa gitu, Bu. Statistik. Jadi tapi masih perencanaan, Bu. Jadi masih ada beberapa hal yang harus Ami persiapkan dulu, belum launching buka juga sih gitu. Tapi insya Allah segera. Jadi
di rumah Ami bisa ngerjain sesuatu juga, tapi Ami juga masih bisa ngurus kuda ataupun nanti ketika punya anak masih bisa ngurus anak gitu. Rencananya gitu ke depannya, semoga dilancarkan ya Bu, mohon doanya gitu. Karena memang kesibukan sehebat apapun kesibukan seorang wanita karir, dia tetap seorang istri dan ibu. Yang paling penting, keren. Ini ada Ken sekompakan nih. Tapi nanti ada maknanya deh kayaknya. Dari Ami nih, untuk Ami dulu. Warna yang paling disukai Vino apa? Apa Bu? Warna yang paling disukai? Warnanya Bu? Iya benar. Warna merah sih yang Ami tahu. Merah. Benar nggak Bang? Benar Bu, warna merah. Tentu suka warna biru Bu, cuman karena dipaksa kakak yang suka warna merah, jadi suka warna merah juga. Sekarang suka warna merah. Atau karena Ami jawab warna merah, makanya jadi suka warna merah? Enggak. Enggak ya. Nah kalau Ami suka warna apa Bang? Warna semacam warna pastel gitu Bu, yang lembut-lembut. Kayak warna hijau turquoise, apa sih warna-warna yang biru muda, hijau muda, krem muda gitu-gitu. Oh gitu, bener nggak Mi? Iya Bu, Ami aja warna yang penting yang lembut lah Bu. Lembut yang nggak mencolok. Nah kalau nomor sepatu Vino berapa? Apa Bu? Nomor sepatu Vino? Nomor sepatu 41. Kalau nggak tahu juga kelewatan nanti ya. Nah kalau nomor sepatu Ami Bang? 37. Oh iya ya, kecil amat. Iya. Ya Bu, memang Bu. Ojek online. Nah sekarang untuk Ami lagi nih. Untuk Ami, tempat yang paling Vino ingini untuk hunting gitu deh. Tempat wisata yang paling Vino inginin untuk hunting sama Ami kira-kira apa? Pantai kayaknya Bu. Dulu dari kemarin pengen ke pantai tapi belum juga ketemu waktunya kayak ini Bu. Corona Bu. Pengen pantai, pengen lihat langit biru deh, suka banget ngeliat langit biru. Gitu. Jakarta nggak ada langitnya Bu. Warnanya abu-abu. Polusi ya. Polusi. Warnanya abu-abu. Polusi. Kalau habis hujan aja agak dulu. Kalau benar tuh Bang, pantai kata Ami. Benar. Nah kalau yang paling ingin Ami kunjungi apa Bang? Apa ya? Apa? Supermarket kali ya. Grosiran aja. Mall kali ya, mall. Ami sih jarang cerita pengen kemana sih Bu, karena Ami tipenya emang tipe rumah, tipe anak rumahan. Jadi dia nggak tipe yang mengutarakan pengen kemana, tapi kalau diajak dia mau. Oh gitu. Lewat kuliah juga gitu, apalagi sama teman-teman ini bisa diajak ke, misalnya kalau di Bandung itu kan ada Lembang, ada Ciater, ada apa lagi pokoknya Cici yang air yang panas gitu atau dingin gitu, diajak temennya dia mau. Cuman kalau ide dia pergi kemana biasanya jarang sih diutarakan sama dia. Iya, ini udah agak buat. Atau ada yang ingin diutarakan nggak nih tempatnya nih, biar jadi jejak digital. Paling ingin ini sudah pengen pergi naik haji bareng sih. Amin ya Allah. Aduh keren, mudah-mudahan. Nah sekarang main tunjuk. Jadi nanti ibu munculkan pertanyaan. Jadi abang tunjuk Ami atau Ami tunjuk abang gitu. Serentak ya. Yang paling romantis siapa? Ibu percaya ini romantis Bu? Abang nggak mungkin romantis. Nah yang kedua, yang paling cemburuan. Hah? Yang paling cemburuan. Cemburuan. Wah, Ami cemburuan ya? Bu. Parah Bu. Cemburu karena sayang itu.
Ya, Bu. Bu, kemarin ketemu surat yang dari teman SMA saya, Bu. Oh iya. Abang juga ngapain? Bacanya Kan ada beberapa. Ngapain juga nyimpan teman surat SMA, coba kasih kami semua tuh. Kan nggak surat dia aja, tapi kayak surat ibu, surat mama saya, surat kakak saya, Oh gitu. teman-teman. Waktu Olimpiade dikasih surat juga sama teman-teman laki-laki maupun perempuan. Termasuk ada beberapa yang itu, Bu. Jadi saya kan udah nggak ada perasaan ya, Mas. Itu masalah dulu. Cuman cemburu deh. Oh ya, nggak apa-apa. Cemburu tanda cinta ya, Mi ya. benar, Bu. Nah, sekarang untuk jadi jawabnya barengan. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi kayaknya. Ini jawabnya barengan ya. Kalau di depan Ami sama Abang tuh ada lontong sama buket bunga. Buket bunga yang cantik banget. Nah, kira-kira jawabnya barengan ya. Kira-kira yang akan dipilih apa? 1, 2, 3. Lontong. Ngapain bukan nggak bisa dimakan, Bu? Tetap, ini Ibu nggak mungkin ada pilihan lain, Bu. Berarti dia masih egois. Tuh. Yang mana kita berikan untuk Ami, mungkin itu baru cocok tuh, Bu. Iya. Apakah lontong? Itu. Selanjutnya, ini kalau di depan Ami sama Abang tuh ada Tupperware sama gelas kaca cantik kali. Kira-kira yang harus diambil yang mana? 1, 2, 3. Tupperware. Tahan lama, Bu. ekonomis, Terus juga tahan banting. Bu. tahan banting, nggak Itu, Bu. perlu keluar uang lagi untuk beli Iya, yang benar, lain. Bu. Benar. Terus kalau udah rusak bisa ditukar. Benar. Aduh ya Allah. Nah, Kami berdua pelit, Bu. kenapa? Kami berdua pelit. Ibu juga Tupperware banyak. Enggak, Bu. Itu disclaimer di sini gitu. Nah, sekarang dari Ami dulu. Dari beberapa games tadi, kira-kira yang bisa Ami ambil maknanya apa? Silakan. Apa ya maknanya, Bu? Harus tahu satu sama lain, mengerti bahkan tanpa dikatakan mungkin. Apa ya? Bingung juga sih. Silakan. Kalau Abang? Kan ini sih menyamakan pandangan buat itu. Ya. Caranya apakah sama atau tidak? Kalau kayak mungkin menurut saya temanya konsepnya adalah mengenal satu sama lainnya, Bu. Cuman kalau untuk lontong sama buket tadi apa, Bu? Lah kan kalau cewek itu pasti sukanya sama yang cantik-cantik, Bang. Kalau Abang kan pasti emang sukanya tuh lontong. Berarti kan di situ sedang menguji ego masing-masing gitu. Sama-sama egois berarti. Oke, guys. Jadi sebenarnya seperti yang Ani sampaikan tadi tuh gue setuju bahwa usia pernikahan kita itu kita harus benar-benar saling mengenal gitu. Jadi bukan setahun 2 tahun tapi puluhan tahun. Mudah-mudahan bisa ibu tidak bisa harus seperti ibu, seperti mamanya Ami, tapi seperti yang kalian inginkan gitu. Cuman kalian ada punya contoh-contoh yang mereka sampai puluhan tahun tuh benar-benar masih mesra gitu. Benar-benar ketika suaminya pergi ke kedai aja tuh nanya udah nyampe mana gitu dengan WA umur 50-an mudah-mudahan. Ibu curhat deh. Curhat, iya bener. Karena ibu sama My Lovely mah begitu, Bang, sampai sekarang komunikasi. Ya Allah, kayak orang pacaran. Nah, kemudian nih kita balik ke pertanyaan. Peran yang dimainkan cinta dan kasih sayang dalam hidup masing-masing. Gimana, Bu? Peran yang dimainkan oleh cinta dan kasih sayang dalam hidup masing-masing. Silakan, siapa dulu? Abang dulu, Ami dulu. Ami dulu. Peran cinta dan kasih sayang ya, Bu. Iya. Untuk di kehidupan gitu. Contohnya kayak mana tuh? Saya kurang paham. Perasaan udah nanya deh. Ini diedit nanti nih.
agak bingung Bu. Lebih khusus ke Ami aja deh. Peran dan cinta Ami untuk hidup abang sekarang. Nah gitu aja deh. Oh, itu saya jawab deh Bu. Peran dan cinta Ami untuk hidup saya. Yang saya ceritakan tadi di awal, sebenarnya kita itu kan sebenarnya puzzle. Kalau bisa mencari puzzle kepingan yang lain, bukan kepingan yang sama. Sebenarnya cinta dan kasih sayang Ami itu memenuhi apa yang udah hilang dalam waktu yang lama di saya. Kepedulian, perhatian, semua hal-hal kecil yang dilakukan konstan tiap hari tanpa diminta dan tanpa disuruh. Jadi itu semua udah kayak jadi otomatis di diri Ami, tapi hal-hal kecil itu tuh sangat signifikan berpengaruh untuk saya. Contoh, dalam berpakaian saya biasanya saya punya taste, punya style atau gaya sendiri, cuman dengan adanya Ami improve. Atau ketika bersosialisasi sama orang, ada beberapa hal mungkin saya membuat orang kesal atau apa, adanya Ami memberikan memberikan perspektif yang berbeda. Jadi saya tuh paham kenapa harusnya tidak boleh begitu dan kenapanya harus begitu juga. Jadi hal-hal kecil yang selalu diberikan Ami itu menurut saya itu cinta yang luar biasa sih. Hampir setiap hari tanpa bosan. Kalau peran yang dimainkan udah dalam hidup Ami lah gitu Pak ya Bu. Ya seperti kalau agama ya imam ya Bu, yang mengarahkan Ami mau kemana gitu. Kalau perempuan ini kadang kan banyak lagunya, banyak goyahnya gitu. Jadi yang suka negasin, nih harus kayak gini. Nah itu yang hampir tiap hari dimainkan udah gitu. Jadi kadang perempuan ini kan banyak mikir, banyak timbang-timbang, perasaan-perasaan. Nah yang membatasi itu, ayo ambil keputusan tuh. Nah itu dikuatkan sama Uda dan diarahkan untuk ke arah yang pasti yang satu tujuan dan untuk arah yang lebih baik lagi. Banyak itu. Nah, untuk Ami lagi nih, hal kecil yang dilakukan si abang tapi terasa romantis. Mana tahu bisa jadi tips untuk perempuan lain. Silakan. Untuk anak-anak muda lain. Hal kecil sama nikah. Kenapa? Ketika menikah apa sebelum menikah Bu? Ketika menikah. Ketika menikah, hal kecilnya adalah setiap pulang kerja selalu cerita gimana harinya. Menurut kami itu perlu, karena gimana kita tahu orang ini gimana kita tuh nggak mungkin tahu langsung apa yang terjadi, tapi harus diutarakan. Jadi ketika beliau mengutarakan, jadi seperti itu kondisinya. Jadi kita bisa tahu nih kenapa yang kita mainkan di hari itu, di saat itu gitu. Kalau misalnya lagi ada agak berat pekerjaan, nah berarti kita itu support gitu. Jadi hal-hal kecil dia sering menceritakan tentang temannya, tentang masalah-masalah apapun kan beliau menceritakan. Itu tuh menurut kami tuh hal kecil yang rasanya menurut kami tuh romantis sih. Karena ada orang laki-laki yang nggak mau cerita gimana harinya ya, atau dia gengsi untuk bercerita, atau dia gengsi untuk keluh kesah, kan ada hal seperti itu ya kan Bu. Tapi menurut kami bercerita tentang harinya, bercerita tentang masalahnya bagi kami itu adalah hal yang romantis, hal kecil romantis yang mungkin udah nggak sadar tapi bagi kami itu membuat kami dihargain dan dibutuhkan gitu. Masya Allah, ini keren amat Bang. Keren. Atau maksudnya kehabisan ide cerita, biasa saya nanya Ami harinya gimana, jadi dia aja yang cerita terus. Dia cerita terus udah capek kan dah tidur. Nah kalau abang apa Bang? Hal kecil, contohnya satu aja deh gitu, yang dibuat Ami tapi sama abang tuh kayaknya romantis banget Bu. Silakan. Ini Bu, menurut saya adalah banyak ya Bu sebenarnya. Cuman kalau bisa milih satu yang dilakukan Ami yang selalu amazing saya setiap hari adalah dia mau masak pagi. Jadi kayak kan sini paginya cukup cepat dibanding Pekanbaru, bukan? Kalau kita di Pekanbaru itu kita sarapan jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 7-an. Maksudnya kalau dibandingkan di Pekanbaru di sini lebih cepat paginya. Jadi membutuhkan sholat subuh itu di sini jam 4-an, jam 4:05, jam 4:10. Tapi setelah sholat subuh tuh Ami langsung gerak, masak atau apa kan, nyiapin pagi itu seperti apa.
saya merasa itu tuh berat sih. Setiap pagi, setiap baru bangun tidur dengan mata masih ngantuk atau apa, bahkan saya sering tidur juga tuh pagi-pagi setelah sholat subuh, tapi Ami tuh selalu konstan tiap hari itu pagi itu masak. Menurut saya itu apa ya, itu mungkin berkah dan keberuntungan saya dapatnya Ami. Mungkin kan kalau misalnya ada yang lain mungkin nggak pasti kayak Ami, tapi menurut saya itu hal kecil yang Ami lakukan setiap hari tanpa Ami nggak pernah ngeluh masak pagi-pagi gitu, untuk bahkan dia siapin sarapan sekaligus untuk bekal. Itu hal kecil tapi konstan dilakukan dan nggak pernah disuruh dan nggak pernah diminta, tapi dia ikhlas melakukannya tiap hari. Simpel sih gitu aja. Mungkin banyak hal-hal kecil lain yang romantis ya nak ya. Tapi menurut saya itu amazing. Ya, amazing. Nih pesan untuk yang masih pacaran dan masih beralasan, kan banyak orang masih beralasan nih. Kayaknya mental belum siap deh. Kayaknya tabungan belum cukup deh. Nanti kayak mana? Kira-kira apa nih pesan untuk anak muda di luar sana yang memang mereka sudah menjalin hubungan, terus sudah matang, kayaknya sudah matang, tapi masih ragu untuk menikah. Kira-kira apa? Dari abang atau dari Ami dulu? Silakan. Disclaimer dulu sebelum saya jawab, orang berbeda-beda, timeline-nya berbeda-beda, karakter berbeda, jadi ini mungkin bisa saja nggak apply ke teman-teman yang nonton ini Bu. Cuman di saya sama Ami sendiri, kami itu komunikasi sih kuncinya. Di awal hubungan kami ini, kami udah ngutarain ekspektasinya itu kemana sih, harapannya seperti apa sih, sehingga Ami tahu, dan Ami juga menyampaikan itu ke saya, ekspektasinya apa, harapannya apa, sehingga saya tahu. Jadi kami saling mengetahui apa ujung dari cerita ini. Kalau semuanya lancar, kita tahu ujungnya ke sana, kami berdua itu emang mempersiapkan ke arah sana Bu. Jadi kalau Ami khususnya, Ami itu suka nonton yang podcast yang ke ibu-ibuan atau istri, tentang istri, bagaimana cara menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu karir. Semua itu dia sering nonton podcast seperti itu Bu, di YouTube ataupun di Spotify. Kalau saya waktu menuju pernikahan itu lebih banyak tuh nonton yang podcast tentang financial planning, keuangan, cara mengatur pengeluaran, dan seperti itulah, pokoknya tentang uang. Jadi saya nggak diminta Ami untuk benar-benar harus gimana berumah tangga, dan saya tidak meminta Ami bagaimana harus memahami keuangan. Akhirnya kami saling melengkapi aja, diskusi aja. Jadi nanti akhirnya kalau Ami bingung tentang keuangan, saya yang ceritain ke dia bagusnya gimana. Dan ketika saya juga bingung tentang ibu, anak, istri gitu-gitu, Ami juga nggak malu untuk ceritain itu, karena udah saling belajar juga. Jadi kuncinya kalau emang mau, komunikasi dulu, bilanglah, utarakanlah semua yang diinginkan, komunikasikan, lalu siapkanlah diri. Karena ada beberapa yang cerita ke saya, dia itu pacarnya meminta untuk cepat dihalalkan. Dia mengaku dia udah bilang ke pacarnya kalau dia tuh mau nunggu dulu, mau ada yang disiapkan dulu. Cuman pacarnya ternyata masih sering bertanya juga. Artinya apa? Di komunikasinya yang belum dari hati ke hati, apa ekspektasi itu belum dibicarakan. Saya yakin sih, optimis kalau misalnya benar-benar saling cinta, komunikasi itu menjadi solusi untuk ketidakjelasan itu. Karena kita emang nggak tahu materi seperti apa setidaknya, tapi kita masih bisa mempersiapkannya gitu. Kalau dari Ami, silakan. Untuk mempersiapkan itu pertama mental sih Bu, orang pribadi sendiri. Jadi misalnya kita nih sebelum kita saya sama dia, yang pertama kita harus hilang dari luka-luka di masa lalu. Jadi jangan sampai ada dendam kan Bu. Kan ekspektasi nanti ini saya nikah nih, dia nanti mantan saya cemburu, jangan sampai kayak gitu Bu. Pokoknya hal-hal sepele-sepele gitu kadang ada di diri seseorang yang itu sudah nggak boleh, kita sudah lepas, sudah ikhlas, sudah nggak ada bayang-bayang itu. Kedua adalah terus belajar sih Bu, memantaskan diri. Gimana kita orang mau minta kita ketika kita tidak belajar dulu, karena memang pernikahan itu kan bukan akhir ya Bu, itu awal dari semuanya gitu. Awal kita harus tahu nih apa yang kita hadapi gitu. Jadi kita harus belajar dulu, memantaskan diri dulu. Nggak mungkin
kita mau menikah tapi nggak tahu nih bentuk dalam pernikahan itu seperti apa, ricuhnya seperti apa, gejolakannya gimana, kita nggak tahu ya gimana kita akan diminta orang, khususnya perempuan gitu ya Bu. Terus juga kalaupun kita ingin menikah tuh bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang tua, keluarga, tetangga, desakan apapun, yang itu memang karena diri kita memang udah saatnya untuk merasa saya siap untuk menjalani rumah tangga. Waduh, keren amat ya. Keren sekali ini pasangan tercetar kayaknya, Ndak. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa besar dukungan pasangan terhadap pendidikan dan karir? Siapa kira-kira duluan? Ami kah atau Abang kah? Kalau saya sih sebenarnya ada beberapa event di sepanjang hubungan sebelum nikah itu Bu. Ada beberapa event yang misalnya kayak ulang tahun atau anniversary atau pokoknya ada acara lah gitu antara kami berdua. Ami itu selalu tidak memberikan hadiah yang aneh-aneh, tapi beneran hadiah yang saya butuhkan tapi nggak pernah saya bilang, dan saya nggak tahu bahwa itu dibutuhkan sampai dikasih sama Ami. Contoh, saya itu kan suka ini Bu, kerjanya tuh dinas kemana-mana gitu, kayak beberapa kali ke Kalimantan, ke Sulawesi atau ke Sumatera. Saya nggak sadar bahwa sebenarnya tuh saya tuh butuh semacam sejadah travel gitu Bu. Oh iya. Itu kayak simple aja, nggak pernah terpikirkan saya butuhkan, tapi nggak pernah terpikirkan aja itu yang dikasih Ami. Atau saya kan sering membuat notes atau apa, dibelikan pena yang cukup baik lah di depan klien saya. Kan kalau saya ketemu klien yang ya saya melakukan bisnis dengan mereka, tentu harus menunjukkan yang terbaik dari saya kan. Saya nggak terpikir, tapi kayak Ami memberikan pena yang agak bagus, pulpen yang agak bagus, atau ya hal-hal seperti itu Bu. Kalau misalnya hal-hal dalam kosakata hadiah ya, itu ya support Ami untuk saya. Tapi selain itu sebenarnya Ami itu tidak pernah aneh-aneh kayak kemana sih, kok nggak mau ngomong sama aku sih ketika saya emang kerja lagi sibuk. Kayak saya pernah kayak kerja dari jam 8 pagi terus sehingga saya harus tidur siangnya, jadi kan itu shift malam gitu Bu. Pernah dulu kayak gitu agak semingguan, jadi berarti pagi sampai sorenya saya kayak harus menuntaskan tidur itu. Jarang sih Ami kayak kemana, kok nggak ngomongin kayak gitu. Jadi dia tuh paham bahwa kadang-kadang dalam timeline pekerjaan saya butuh extra time untuk mengerjakannya. Jadi Ami nggak masalah. Contoh kayak juga saya juga pengen bersosialisasi sama teman kantor di jam setelah kerja, kayak main badminton atau nongkrong gitu. Ami nggak pernah juga bermasalah karena Ami selalu diberitahu sebelumnya. Saya komunikasikan sama Ami. Itu sih support Ami sampai sekarang. Mungkin ada yang lagi yang nanti akan ada di masa depan. Cuman yang saya kelihatan sekarang itu kayak gitu. Kalau dari Ibu supportnya buat Ami ya, karena waktu itu Ami menjalani pendidikan ya Bu. Pertama ya pasti diberi waktu untuk ketika Ami ada tugas, ada ujian, itu tuh dikasih waktu untuk sendiri, jadi nggak diganggu. Kalaupun misalkan ada waktu itu, karena memang kan waktu itu kita LDR ya Bu, jadi memang momen ketemunya tuh sekali sebulan paling mungkin gitu, atau mungkin 2 kali sebulan, nggak tentu. Jadi ketika ada momen bisa bertemu, jadi bisa ada momen kita lagi ujian atau lagi ada tugas ya menemani, jadi nggak memaksakan harus keluar, karena memang saat itu memang ada tugas tugas Ami gitu. Dan itu juga jadi teman diskusi yang baik sih Bu, karena kan kadang misalnya Ami lagi terbentuk, misalnya Ami milih mata kuliah yang mana atau proyeksinya mau kemana nih. Nah, jadi teman diskusi yang baik juga. Terus juga kalau misalnya Ami lagi ngerjain paper atau apa, minta tolong bacain, karena kan sebenarnya yang tulisan yang baik itu ketika orang yang bukan di bidangnya membacanya, dia mengerti gitu kan. Jadi memang perannya cukup besar dalam pendidikan Ami gitu, juga sebagai semangat. Terus juga ya terasa banget sih Bu, mungkin karena waktu S2 itu memang tugasnya lebih padat dan lebih banyak dibanding S1, jadi pengertian dari pasangan itu sangat-sangat memberikan tambahan motivasi sih dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Oke. Intinya saling mendukung ya Nak ya. Itu karena klik tadi atau karena cantik tadi Bang?
Cantik. Karena cantik. Oke, terakhir sebelum ibu simpulkan, pesan yang mau disampaikan ke Ami, harapan yang ingin abang sampaikan ke Ami, silakan. Lakukanlah apa yang Ami suka. Lakukanlah hal-hal seperti ini tetap bertahun-tahun ke depan. Aduh, saya jadi nervous. Ya. Nanti dikat aja, Bu. Terus lanjut, silakan. saya kurang romantis. Ya justru itu, nanti kan Ami buka YouTube, oh ini kemarin udah bilang ini nih, nah gitu, dituntut deh. Tidak bisa berkata-kata. Ya udah Ami dulu, Ami kira-kira apa harapan untuk Uda, silakan. Untuk Uda, yang penting Uda selalu komunikasi dengan baik sama Ami, karena kalau udah nggak komunikasi Ami nggak tahu apa yang udah rasakan. Terus sudah tetap semangat dan terus belajar untuk sampai ke tujuan kita, menyamakan untuk visi yang kita sudah tentukan. Yang satu lagi juga sabar menghadapi omelan-omelan Ami tiap hari. Ya intinya semoga udah bisa selalu jadi imam yang baik untuk. Amin ya Allah. Oke, alhamdulillah. Sharing dengan pasangan muda nih, kalau menurut ibu apa tuh? Saya apa? Pesan kami. Tapi saya juga nggak tahu pesan. Oh iya. Bisa bang, apa pakai acara grogi sih? Padahal di samping istrinya. Udah, ayo harapan atau pesan untuk Ami, silakan. Jangan cepat menyerah kalau ada masalah yang muncul. Mari dihadapi bersama-sama dan mari nikmati kalau misalnya hari-hari itu sedang bahagia. Namun mari kita juga sabar ketika hari itu sedang tidak berpihak pada kita, dan sabar karena saya jahil, Bu. Saya jahil sama Ami, suka gelitik. Sabar. Aduh ya Allah, mudah-mudahan kalian puluhan tahun ke depan tetap seperti ini, nah ya, tetap mesra, tetap bahagia, amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum Ibu buat kesimpulan? Ini Bu, balik lagi disclaimer, sebenarnya kami ini hanyalah satu ikan dari kolam yang besar. Jadi banyak contoh bentuk perkawinan, pernikahan anak muda, pernikahan umur masih muda lah kita nih, masih umur jagung nih. Dan untuk bentuk lain, ini kita ada salah satu contohnya. Tidak harus sama, tapi kalaupun ada intisari yang baik, silakan diambil. Seperti itu. Karena setiap orang punya jalan ceritanya masing-masing, jadi tidak perlu melakukan perbedaan, karena kebetulan yang dirayakan adalah Vino sama Ami, bukan berarti semua pasangan seperti Vino dan Ami juga. Jadi kalau ada yang mau segera menikah, semoga dilancarkan dan bentuklah keluarga antara kamu dan dia. Tapi kalau masih belum punya, bersabar juga lah, karena timeline orang berbeda-beda. Lain. Keren. Tanpa terasa ya, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah banyak belajar dengan pasangan muda. Kalau menurut Ibu ceritanya sangat romantis sih dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan romantisnya itu akan berlanjut hingga yaumil akhir. Amin ya Allah. Nah, hal yang paling menarik tadi yang bisa Ibu ambil dari Ami adalah bahwa sehebat
sehebat apapun karir seorang wanita atau jabatan seorang wanita atau tingkatan pendidikan seorang wanita, namun karir terbaiknya itu adalah menjadi seorang istri dan ibu. Itu keren sekali. Kemudian kalau dari Abang, dari yang laki-laki nih, yang Alvino, bahwa jangan pernah ragu untuk menyampaikan ekspektasi kita terhadap pasangan yang akan menjadi pasangan hidup kita, karena itu benar-benar akan sangat membantu dalam terjalinnya hubungan. Nah, ada sebuah quote, bukan sebuah sih, dua. Ada 2 buah quote yang Ibu ambil, ini nyontek nih Bang. Dari saya Bu nyonteknya. Nah, ini ada quote, semahal apapun harga sebuah bantal, tak akan mampu menggantikan nyaman dan tenangnya bahu seorang suami untuk bersandar. Luar biasa Ibu ya. Bentar lagi bikin Instagram. Nah, kemudian ada sebuah hadis juga kalau untuk yang suaminya, ketika suami istri saling memandang satu sama lain dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah memandang keduanya dengan tatapan kasih sayang. Nah, seperti yang Bang bilang tadi, bahwa kita ini mungkin salah satu ikan yang ada di kolam, akan banyak lagi tempat kita untuk belajar. Intinya kita harus tetap belajar dan belajar bahwa pernikahan itu, perkawinan itu kan memang untuk menyatukan hal yang berbeda. Tapi perbedaan itu akan indah ketika kita berusaha mencari kebersamaan yang endingnya adalah bahagia. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang keren-keren, yang ganteng. Dia mau dibilang ganteng. Kemudian yang cantik, dan memang sangat cantik. Ami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.